Oke, Hmm, Baik, selamat pagi Bapak dan rekan-rekan. Saya Irma dan rekan saya Senior membawakan tema Bloom and Brew untuk usaha tugas manajemen UKM ini, di mana produk kita adalah Bloom and Brew, segar dari alam, kekinian dari hati. Next, boleh dibantu next PPT-nya? Ah, Baik, untuk profil usahanya, jadi Bloom and Brew adalah kedai minuman kecil yang mengusung konsep healthy but Instagramable, berbeda dengan kedai minuman kebanyakan yang berfokus pada gula dan krim. Nah, Bloom and Brew menggunakan bahan-bahan alami, herbal, dan superfood lokal. Estetika warna-warni dari bunga telang dan presentasi yang kekinian menjadi daya tarik utama untuk konten media sosial. Nah, di sini nama usahanya Bloom and Brew, tagline-nya segar dari alam, kekinian dari hati. Lalu jenis usahanya ini kita kedai minuman sehat dan kekinian. Untuk lokasinya, kita ada di pinggir jalan utama dekat perumahan komplek, mahasiswa, lalu dekat kampus, dekat pusat fitness, lalu dekat kantor-kantor seperti itu. Kita berdirinya sejak Mei 2026. Lalu untuk jam operasionalnya kita dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam setiap hari dari Senin sampai Minggu. Lalu untuk timnya nanti kita ada 2 orang di mana terdiri dari pemilik dan pekerja part-time. Untuk harga produknya kita mulai dari 12.000 hingga 18.000. Nah, produknya kita ada teh bunga telang, lalu yang lalu ada es nipis cengkeh dan smoothies kacang hijau. Boleh next. Untuk selanjutnya, analisis SWOT-nya, di mana strength-nya, kekuatannya, produk unik dan memiliki diferensiasi dibanding minuman biasa, karena setiap bahan memiliki cerita dan manfaat kesehatan tersendiri. Untuk yang kedua, menggunakan bahan baku alami dan sehat tanpa pewarna maupun sirup buatan. Untuk yang ketiga, tampilan estetik dan Instagramable. Yang keempat, harga terjangkau, di mana dari harga 12.000 hingga 18.000 dan kualitasnya premium. Lalu untuk yang terakhir, adaptif terhadap feedback pelanggan. Selanjutnya, untuk kelemahannya, di mana modal usaha ini masih terbatas. Untuk yang kedua, lokasi semi outdoor, jadi rentan terhadap cuaca saat itu. Yang ketiga, SDM hanya 2 orang. Jadi kalau misalnya ramai gitu mungkin agak ada kewalahan seperti itu karena SDM-nya 2 orang. Yang keempat, belum ada sistem manajemen terstruktur. Karena baru berdiri, mungkin untuk sistem manajemennya masih dibangun dan jadi masih belum terstruktur. Untuk yang kelima, brand awareness masih rendah. Selanjutnya, opportunity-nya, tren gaya hidup sehat meningkat pesat pasca pandemi. Lalu, konten estetik viral di media sosial. Yang ketiga, kolaborasi gym, yoga, dan komunitas sehat. Yang keempat, ekspansi bottle, drink, and delivery online. Yang ketiga, platformnya GoFood dan GrabFood. Eh, Lalu nextnya threat atau ancaman, persaingan dari brand franchise besar seperti Chatham dan Coity. Untuk tren F&B cepat berubah juga. Lalu yang ketiga, harga bahan baku organik sering mengalami kenaikan. Yang keempat, risiko imitasi produk oleh pesaing. Dan yang terakhir, cuaca ekstrim ganggu operasional. Boleh dibantu next? Lalu untuk bisnis modal kanvasnya, untuk key partnernya, kita supplier bunga telang, madu dan bahan herbal itu dari lokal. Untuk platformnya, delivery seperti GoFood dan GrabFood, influencer atau food vlogger lokal, lalu juga ada dari gym, studio, yoga, dan komunitas healthy lifestyle, lalu supplier kemasan ramah lingkungan. Untuk ke activities ya, pro- produksi minuman sehat dan kekinian. Lalu yang kedua, pengembangan menu baru secara berkala. Yang ketiga, promosi melalui media sosial. Yang keempat, pelayanan pelanggan. Dan yang kelima, pengelolaan stok
bahan baku. Lalu untuk customer relationship-nya, interaksi aktif melalui Instagram, TikTok, atau media sosial lainnya. Dan yang kedua, memberikan promo loyalitas dan diskon pelanggan tetap. Seperti itu. Untuk yang ketiga, kita memberikan pelayanan ramah dan personal. Yang keempat, kita menyediakan konten edukasi, manfaat minuman sehat, terutama di yang produk minuman bunga telang kita. Untuk yang kelima, kita merespon cepat terhadap kritik dan saran pelanggan yang diberikan. Nextnya, value value propositionnya minuman sehat dengan tampilan estetik dan Instagramable, lalu menggunakan bahan alami tanpa pewarna buatan. Yang ketiga, harganya terjangkau, juga memiliki kualitas yang premium. Yang keempat, konsepnya healthy but trendy untuk anak muda. Yang kelima, cocok untuk gaya hidup sehat masa kini yang sering lagi gemparnya dijalani sama Gen Z dan milenial. Lalu untuk nextnya, customer segmennya yaitu mahasiswa, lalu anak muda, pecinta minuman kekinian, juga yang ketiga pekerja kantoran, keempat komunitas fitness dan yang suka komunitas healthy lifestyle. Lalu juga mahasiswa, pekerja seperti milenial dan Gen Z. Selanjutnya, key resource-nya resep minuman unik, bahan baku alami dan segar, lalu media sosial bisnis, peralatan produksi sederhana, juga brand Bloom and Brew. Lalu untuk channelnya, kedai offline, semi outdoor, lalu Instagram dan TikTok untuk media sosialnya. Lalu ada GoFood dan GrabFood untuk bisa pemesanannya juga untuk promosi juga selain dari media sosial kita dari mulut ke mulut. Untuk yang nextnya juga kita kerjasama mungkin kalau ada event dan juga seperti yang tadi kita sebutkan mungkin ada komunitas-komunitas healthy lifestyle seperti itu. Untuk konstrukturnya kita ada pembelian bahan baku, lalu biaya sewa tempat, gaji karyawan part-time, lalu biaya kemasan dan operasional, dan yang terakhir biaya promosi media sosial. Untuk revenue streamsnya, penjualan minuman per cup, penjualan melalui aplikasi delivery, lalu mungkin ada paket bundling atau promo, juga yang terakhir potensi penjualan bottle drink. Boleh dibantu next? Baik, untuk identifikasi masalahnya, di mana masalah internal, kita ada keterbatasan modal. Nah, hanya mengendalikan modal pribadi yang mungkin sebesar sekitar 8 juta untuk awal beroperasi. Dampaknya, kita sulit membeli peralatan premium, lalu mungkin stok kita menjadi terbatas, dan belum bisa melakukan ekspansi usaha. Yang kedua, tenaga kerja terbatas karena kita hanya dua orang, pemilik dan pekerja part-time, sehingga pemilik itu harus multitasking dari produksi, penjualan, admin media sosial, seperti itu promosi, mencari sponsor mungkin atau kerjasama seperti itu. Nah, jadi dampaknya itu menyebabkan kelelahan, kualitas pelayanan menurun saat ramai, serta konten media sosialnya mungkin nanti jadi tidak konsisten seperti itu. Yang ketiga, belum menggunakan sistem kasir digital. Pencatatan masih manual atau hanya melalui transfer biasa. Jadi ya mungkin nanti dampaknya kita jadi sulit melakukan tracking penjualan. Nanti jadinya rawan salah hitung, juga tidak memiliki data penjualan yang rapi untuk analisis. Yang keempat, shelf life bahan organik pendek menggunakan bunga telang segar dan kacang hijau homemade. Nah, di mana jika seperti itu bahan baku cepat basi jika penjualan menurun, jadi menimbulkan kerugian material untuk kami. Yang kelima, kemampuan digital marketing masih dasar. Nah, karena memang bukan di bagian bidang kami, Instagram hanya berisi posting foto biasa juga jadinya, karena kita tidak fokus akan hal itu. Nanti dampaknya engagement rendah, jangkauan pasar kita menjadi terbatas juga dan sulit bersaing dengan brand minuman besar. Lalu ada masalah eksternal. Nah, yang pertama itu persaingan ketat dengan brand besar. Terdapat tiga kedai minuman franchise dalam radius 500 meter dekat dengan kedai kami. Nah, dampaknya sulit membangun loyalitas pelanggan dan harga produk harus tetap kompetitif. Yang kedua, persepsi minuman sehat sama dengan kurang enak. Nah, banyak konsumen lebih menyukai minuman yang manis dan creamy. Jadinya dampaknya buat kita ini membutuhkan edukasi pasar yang lebih besar untuk menarik dan meyakinkan pelanggan. Yang ketiga, penjualan menurun saat musim hujan karena lokasi usaha semi outdoor seperti itu. Nah, jadi pendapatan kita tidak stabil dan bahan baku lebih sering terbuang. Kembali lagi seperti tadi
Bahan bakunya kan bahan baku yang mudah basi seperti itu. Yang keempat, fluktuasi harga bahan baku, di mana harga bunga telang, madu dan kacang hijau sering berubah. Nah, jadi margin keuntungan yang kita miliki tidak stabil dan sulit menentukan harga jual tetap. Yang terakhir, tren bisnis F&B cepat berubah. Nah, konsumen ini mudah bosan dan selalu mencari produk baru. Jadi, untuk kita, dampaknya usaha harus terus melakukan inovasi produk dan membutuhkan pengembangan menu secara berkelanjutan. Selanjutnya, untuk strategi pemasarannya, untuk segmentasinya, kita mahasiswa, pekerja muda, lalu health conscious Gen Z, dan milenial. Untuk targetnya ada di usia 18 sampai 35 tahun yang memiliki gaya hidup aktif, peduli kesehatan. Untuk positioningnya kita minuman herbal modern dan estetik, sehat juga terjangkau. Untuk marketingnya, produknya kita produk utama berupa minuman herbal, sehat dengan bahan alami seperti bunga telang, cengkeh, dan kacang hijau. Lalu untuk harganya kita buat terjangkau sekitar 12.000 hingga 18.000 agar sesuai dengan target pasar mahasiswa dan anak muda. Untuk yang ketiga, place-nya kita penjualan dilakukan di kedai, lalu delivery online dan pre-order melalui WhatsApp atau media sosial. Yang keempat, promotion. Nah, kita promosi melakukan promosinya di Instagram, TikTok, lalu mungkin kita melakukan promosi lewat influencer lokal, giveaway, dan program loyalty customer. Lalu untuk konten kalendernya kita di Senin tips sehat, Selasa BTS produksi mohon maaf, lalu Rabu ada pooling menu, Kamis kita juga ada reaksi pelanggan, untuk di hari Jumat ada estetik produk dan Sabtu viral POV. Boleh selanjutnya dilanjut dengan rekan saya Siania. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis keuangan yang menunjukkan bahwa modal awal usaha kami yaitu seperti yang udah dibahas di awal, yaitu masalah internal kami, bahwa modal usaha kami ini hanya 8 juta per bulannya. Di sini kami menunjukkan beberapa hasil analisis kami dengan target penjualan kami rata-rata di 30 cup atau itu pun juga per hari selama 25 hari operasional. Karena dalam satu bulan kan kita pasti ada liburnya ya untuk tim kami, jadi tidak mungkin kami tidak ada liburnya. Kasihan karena kita SDM-nya juga rendah, hanya 2 orang. Seperti itu. Dan dari omset bulanan yang kita perkirakan itu bisa mencapai 11.250.000 per bulannya dengan biaya operasional sebesar 8 juta per bulan sehingga diperoleh laba kotor 3.250.000 dan setelah memperhitungkan semua penyusutan biaya di sini kita juga ada biaya penyusutan ataupun biaya lain-lain sekitar 500.000 dan estimasi laba bersih yang kita peroleh adalah 2.750.000 per bulannya. Hal ini menunjukkan bahwa usaha kami yang sedang kami rintis sudah berada di atas titik impas atau BEP sehingga layak untuk dijalankan. Nextnya ada strategi pembangunan usaha atau strategi pengembangan usaha yang dimana di strategi pembangunan usaha ini dibagi menjadi 3 tahap atau 3 fase. Di tahap pertama atau jangka pendek yang berfokus pada penguatan operasional melalui penggunaan kasir digital, pengelolaan stok secara real time, serta peningkatan aktivitas medis sosial. Di mana fase satu atau tahap pertama ini kita mulai dari 0 sampai 6 bulan kita beroperasional. Selanjutnya di tahap kedua adalah diversifikasi produk dengan menghadirkan bottle drink dan menjalin kerjasama antar komunitas sehat, terus dengan tempat-tempat gym, serta melakukan rebranding kemasan. Dan di fase 2 ini kita melakukan setelah kita sudah operasional 6 sampai 12 bulan atau 1 tahun ya.
Terus kita juga di tahap 3 adalah ekspansi usaha yang dimana kita melalui pembukaan cabang baru, pengembangan sistem franchise, pemasaran produk dengan di minimarket, serta pembangunan aplikasi loyalitas pelanggan. Nah, untuk mengurangi risiko tersebut, kami juga menerapkan strategi mitigasi yang berupa uji coba pop-up store sebelumnya untuk membuka cabang baru ataupun kita berani untuk menjaga kerahasiaan resep-resep yang kita bikin sehingga kita memiliki lebih dari satu supplier serta melakukan inovasi-inovasi menu-menu baru seperti itu. Nextnya berikut adalah alur operasional kami yang dimana di slide ini dijelaskan proses operasional minuman kami Bloom and Brew yang di sini seluruh bahan baku sudah dipersiapkan setiap pagi agar kualitasnya tetap terjaga, tetap segar. Terus setelah itu kita juga melakukan proses produksi sesuai standar resep masing-masing minuman, kemudian dilakukan quality control sebelum produk disajikan kepada pelanggan. Di tahap berikutnya ada pelayanan dan transaksi pembayaran yang dimana setelah operasional selesai kita juga melakukan evaluasi penjualan dan penyusunan rencana produksi untuk hari berikutnya. Jadi setelah kita melakukan penjualan di dalam satu hari, kita selalu mengajak tim kita untuk evaluasi kerja nih, gimana nih, bagusnya nextnya kita harus gimana biar produk kita ini makin dikenal dan makin banyak peminatnya. Dengan alur tersebut, kualitas produk kami juga dapat tetap konsisten sekaligus meminimalkan pemborosan bahan baku, seperti itu. Nah, baik, sekarang udah di hampir titik akhir nih. Oh, udah titik akhir sih harusnya. Di sini ada kesimpulan atau prospek dari hasil analisis produk UMKM kami, yaitu dari keunggulan usaha kami dapat memiliki prospek yang sangat baik. Di keunggulan usaha ini juga terletak pada penggunaan bahan alami, konsep healthy lifestyle, harga yang terjangkau, serta strategi pemasaran digital yang sesuai dengan karakteristik konsumen saat ini. Secara finansial pun, usaha kami layak untuk dinilai mampu menghasilkan laba bersih sekitar 2.750.000 per bulannya dengan telah berada di atas titik impas ataupun udah bisa masuk BEP. Untuk kedepannya, melalui inovasi produk baru, penguatan branding, serta ekspansi secara bertahap, Bloom and Brew diharapkan dapat berkembang menjadi UMKM yang berkelanjutan dan memiliki daya saing yang tinggi. Seperti itu. Baik, mungkin demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga pemaparan mengenai UMKM kami Bloom and Brew dapat memberikan gambaran tentang bagaimana sih sebuah UMKM dapat berkembang melalui inovasi produk, strategi pemasaran digital, dan perencanaan bisnis yang mantap. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Kami siap menerima masukan-masukan yang udah ada. Baik, bisa ditutup, Mbak Irma. Baik, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Jika ada pertanyaan, juga masukan, kami siap menerima. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Tak stop. Nah, Ini tinggal share link atau gimana ya anaknya ya? saya ini tak